Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Jemaat, masa raya Natal yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh menjadi bagian dari Jemaat GKI Talitakum dalam merayakan Natal tahun ini. Ya, pada malam hari ini tentu sukacita kita boleh bersama terus menikmati suasana indah dalam masa Natal di sepanjang bulan Desember ini. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Gembala, Badan Pengurus Jemaat, panitia yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam perayaan Natal Jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Dan sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kemanapun kita dipercayakan adalah wujud dari kita bersama untuk membina iman jemaat, ya, saling meneguhkan satu dengan yang lain, yang tentu sebagai hamba Tuhan kita sangat memahami, menyadari bahwa tidak ada yang lebih, tidak ada yang spesial, semua sama di mata Tuhan dan bertanggung jawab untuk saling mendidik, mengajar kita dalam kebenaran. Puji Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur sepanjang bulan Desember ini banyak kegiatan yang bisa kita ikuti. Tidak saja dalam perayaan Natal jemaat seperti ini, tetapi juga dalam kegiatan hari-hari, persiapan Natal. Saya ikuti semua irama momen Natal ini. Ada kegiatan royong, berusaha ikut. Ada latihan nyanyi, latihan musik, persiapan khotbah. Saya ikut. Dan tidak hanya sebatas itu, juga kalau ada nuansa Natal seperti memasang hiasan, saya juga melakukan. Membawa anak-anak, istri. Masih banyak lagi. Artinya Bapak Ibu, saya ingin dan tentunya juga mungkin setiap kita ingin betul-betul menikmati momen Natal ini terasa di dalam hati, dalam hidup. Bahkan perut saya dalam bulan Desember ini sudah lebih maju ke depan. Bukti bahwa memang sulit untuk diet di bulan. Dan secara khusus Bapak, Ibu, kalau di rumah, di pastori, setiap malam klip ini akan begitu tampak di pastori. Semua lampu dimatikan. Di kamar, di tengah, kecuali di depan atau di teras, di dapur dan di WC. Saya ingin betul-betul menikmati momen Natal ini, ya paling tidak sekalipun tidak sedang gotong royong, tidak sedang beribadah, tapi momen Natalnya ada klip. Suasananya terus dinikmati waktu bangun, oh Natal. Puji Tuhan. Saya ingin merefleksikan itu sebagai bagian dari pengagungan kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak cara anak-anak Tuhan yang hari ini terus memperlihatkan bagaimana sukacita menyambut Natal. Dan itu bisa merupakan ekspresi dari kebahagiaan, sukacita karena Kristus telah lahir. Karena memang itulah yang paling fundamental di dalam perayaan Natal ini. Yang paling inti dari seluruh gemerlap suasana ini adalah siapa yang kita rayakan, siapa sesungguhnya yang ada di balik seluruh aktivitas kita sepanjang bulan Desember. Itulah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 9 ayat 5-6. Pribadi inilah yang
harusnya menjadi kegaguman kita jauh lebih daripada seluruh penampilan yang ada yang menyukakan mata kita hari ini. Apa yang firman Tuhan katakan kepada kita? Yang harusnya menjadi penyemangat utama di dalam kehidupan kita. Yang tidak saja membuat kita bersyukur bisa mencapai usia di akhir tahun ini. Tapi juga kemudian menjadi penyemangat baterai yang akan memberi daya dorong bagi kita menjalani tahun yang akan datang. Firman mengatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya. Dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencermati dengan baik dua ayat firman Tuhan ini, maka sebenarnya ayat ini sedang memperlihatkan siapakah Allah itu. Sekaligus juga menuntut setiap kita untuk memahami Dia secara utuh, secara benar. Karena hanya dengan itu akan membuat sikap respon kita yang tepat kepada siapa Allah atau kepada siapa yang diceritakan di dalam bagian ini bagi kita. Bahwa sesungguhnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nats ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya 500 tahun sebelum Kristus lahir ke dalam dunia. Artinya bahwa kehadiran Kristus ke dalam dunia ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Tidak ujuk-ujuk. Kita mau mengatakan bahwa ini membantah banyak teori. Bahwa Kristus itu dijadikan Tuhan setelah ada kehidupan yang baik darinya. Mereka berpikir bahwa Kristus itu adalah baru menjadi Tuhan, baru menjadi juru selamat setelah dia memperlihatkan sikap-sikap rohani yang baik. Dan itu tidak benar. Karena firman Tuhan telah menubuatkan dia yang akan lahir itu 500 tahun sebelumnya. Bahkan kalau kita melihat di bagian lain dalam Kejadian, itu telah dinubuatkan sejak purbakala. Bahwa akan lahir seorang putra. Bahkan di ayat 5 bagian D mengatakan kepada kita. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Frasa ini ingin memberitahukan kepada kita Bapak Ibu bahwa puncak dari kasih Tuhan kepada manusia ini adalah pada saat anaknya berinkarnasi menjadi manusia. Memang Allah menunjukkan kasihnya kepada umat Israel dalam banyak perkara. Keluar dari Mesir ada pertolongan. Ada mujizat yang diperlihatkan. Itu juga dapat bagian dari bentuk kasih itu. Tetapi puncak dari kasih Allah kepada manusia itu adalah dengan anaknya menjadi manusia. Dia lahir bagi kita. Bahkan begitu jelas kalimat yang digunakan oleh Nabi Yesaya kepada kita. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini menunjukkan dua hal. Pertama Bapak Ibu bahwa mengapa Allah mau memberikan anaknya kepada kita? Karena ternyata ada persoalan pada kita. Ada persoalan pada manusia. Dan persoalan itu dalam bagian firman Tuhan mengatakan persoalan itu adalah dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga bapak-bapak gereja menamakan itu sebagai apa? Kerusakan total. Manusia itu rusak dalam seluruh aspek, tidak ada yang benar. Kalau tidak ada yang benar, maka itu artinya bahwa tidak mungkin ada satupun manusia di muka bumi ini dapat membenarkan dirinya di hadapan Tuhan.
Tidak ada yang mampu. Bagaimana mungkin manusia mampu menjangkau Allah yang kudus di tengah-tengah keberadaan yang terkontaminasi dengan dosa. Tidak ada satu titik pun pada aspek hidupnya yang benar. Oleh karena Allah melihat situasi ini, manusia ciptaannya tidak mungkin selamat. Tidak mungkin dapat keluar dari keadaan dosa. Ia berinisiatif. Inisiatif untuk menyelamatkan datang dari Allah. Inisiatif untuk memberi pertolongan datang dari Allah. Firman Tuhan bilang apa tentang manusia? Firman Tuhan bilang kita ini seperti domba yang masing-masing mengambil jalannya sendiri. Kita merasa pintar, kita merasa mampu, sanggup tanpa Tuhan. Padahal kamu tidak sanggup, kamu tidak mampu. Inisiatif untuk memberikan pertolongan dia lakukan melalui anaknya. Itu yang Alkitab sebut dengan kenosis. Allah secara volunteer menanggalkan kealahannya, menanggalkan kekuasaannya dan menjadi sama seperti manusia. Dan itu adalah cara yang Allah pilih untuk menyatakan dirinya. Tanpa Allah yang menjadi manusia tidak ada kebenaran. Tanpa Allah yang menjadi manusia tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Karena justru dengan Yesus lahir bagi kita, dialah yang kemudian secara tegas, secara benar mengatakan kepada dunia, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Siapa pemimpin agama di dunia ini yang bisa memproklamirkan dirinya sebagai satu-satunya yang mampu membawa manusia kepada Allah? Tidak. Saya pernah mengampu satu mata kuliah untuk kelas kubar beberapa tahun lalu tentang agama-agama suku. Tidak ada satupun pemimpin agama yang pernah menyatakan dengan tegas dialah Allah. Dialah yang mampu membawa orang kepada Allah yang hidup. Tidak ada. Selain di dalam Yesus Kristus. Akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu menunjukkan dia adalah finalitas kebenaran. Di luar dia tidak ada pengharapan. Plato mengatakan begini Bapak Ibu. Allah itu adalah tidak peduli dengan umat manusia. Kalaupun mungkin ada Allah dan dia menciptakan manusia, sesungguhnya dia tidak peduli. Plato. Orang memuja-muja pemikiran filsuf seperti ini. Padahal sebelum dia ngomong, sebelum teori itu muncul, sudah ada firman yang mengatakan Allah peduli. Ketidakberdayaan manusia keluar dari dosa, keberadaan manusia yang pasti akan dihukum. Allah menunjukkan kasih. Ia datang. Lalu Bapak Ibu, kalau sampai hari ini masih ada yang mengatakan, mana mungkin ada Allah yang mau jadi manusia. Tidak mungkin. Ini bisa kita temukan tidak saja dalam dalam pendidikan formal. Bahkan juga di tengah-tengah jemaat kita, masyarakat kita masih ada kepercayaan. Masa Allah mau jadi manusia? Mereka tolak. Tidak mungkin. Tapi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah menggariskan. Siapa yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, manusia yang menjadi manusia, itu adalah roh antikristus. Siapa yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah manusia, Allah, itu roh antikristus. Itu artinya bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara, kita sekalian sebagai anak Tuhan, kita tidak bisa menolak apa yang firman Tuhan katakan.
yang harusnya memenuhi pikiran kita hari ini hanya menerima, tidak membantah. Karena memang itulah cara yang Allah pilih untuk menyingkapkan dirinya kepada kita. Dia tidak memilih cara yang lain. Kalaupun masih banyak ekses dan pertanyaan kesangsian terhadap hal ini, Allah sudah sejak semula mengatakan akan lahir seorang putra, akan datang seorang penyelamat. Dia tidak mengatakan selain penyelamat Yesus Kristus, nanti cara yang lain juga ada. Tidak. Allah konsisten sejak semula menyatakan bahwa akan lahir bagimu. Akan lahir bagimu. Itu adalah cara yang Allah pakai memperlihatkan diri. Menyingkapkan keselamatan itu bagi kita. Dia yang telah menyingkapkannya inilah kemudian mengatakan apa? Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa. Yohanes 14. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Selain dikumpulkan, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Siapa pribadi yang begitu teguh menyampaikan hal ini? Kalau dia bukan adalah Allah. Inilah yang harusnya menjadi inti dari perayaan Natal. Kekaguman kita yang tidak hentinya kepada Kristus. Karena kasih. Dia terlalu peduli dengan saya dan Bapak Ibu. Bahkan sisi lain, kita temukan di dalam Alkitab bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Allah itu maha kuasa. Tetapi justru karena kasihnya seakan-akan Allah berubah. Dia Allah yang begitu kokoh, mau menjadi manusia yang lemah. Seakan-akan ada perubahan di sini. Tapi sesungguhnya itu menunjukkan bahwa betapa dia peduli, betapa dia kasih. Dan dia berubah untuk menyelamatkan kita, jadi manusia. Itu terjadi oleh karena kenosis. Mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Bagaimana dengan kita hari ini? Dalam kita memahami Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita terima apa saja yang firman Tuhan katakan kepada kita. Yesus itu rela jadi manusia karena kita. Yang kedua yang kita temukan dari bagian ini Bapak Ibu, dari apa yang disampaikan oleh Yesaya kepada kita adalah, kita temukan juga bahwa ternyata dia yang lahir itu adalah Allah sendiri. Yesus yang lahir itu adalah Allah sendiri. Dan itu sangat tampak karena atribut-atribut Allah itu mutlak dilekatkan kepada dia. Coba kita perhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Artinya Bapak Ibu, dia yang lahir itu secara fisik seorang bayi yang lemah, yang bisa ditatap, dipegang oleh gereja mula-mula. Tetapi dia yang lahir ini, firman mengatakan, pada dirinya ada seluruh atribut kealahan. Mungkin kita bisa berpikir, bagaimana mungkin seorang manusia tetapi seluruh atribut sifat kealahan dilekatkan kepadanya. Inilah misteri Natal. Allah mau mengosongkan diri. Sekalipun dia manusia, tetap di dalam dirinya ada Allah. Atau dengan kata lain, dia tidak terpisah dengan Allah. Dia manusia 100%. Dia Allah 100%. Karena andai kata Yesus itu hanya manusia semata, tidak mungkin sifat Allah dilekatkan kepadanya. Atau andai kata Yesus itu hanya manusia, tidak mungkin dia disetarakan dengan Allah itu sendiri. Tetapi oleh karena dia Allah,
Sekalipun dia menampakkan diri dalam rupa manusia, maka seluruh sifat, atribut, dan dia itu disebut adalah Allah itu sendiri. Itulah yang benar. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dari abad ke abad, orang sulit menerima ini. Sehingga muncul berbagai macam ajaran sesat. Masa sih bisa seperti ini? Dan itu telah dihadapi oleh para rasul. Gnostik yang pertama. Tidak mungkin. Lalu kemudian muncul lagi bidat yang lain. Bidat atau sekte Kristen Yahudi. Ebionit. Mereka hanya mengagungkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Tetapi mengabaikan kemanusiaan. Muncul lagi satu bidat, doketisme, yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Dia hanya manusia semata, yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi pribadi yang khusus. Itu juga keliru. Ada ketimpangan. Padahal firman Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah ilahi sepenuhnya. Sekaligus dia adalah manusia sepenuhnya. Karena kenosis itu kalau kita selidiki dalam Alkitab. Kenosis itu Bapak Ibu adalah Allah mengosongkan dirinya secara volunteer. Independen. Dinamis. Artinya apa? Dia secara sukarela mengambil rupa manusia. Tetapi tidak menghilangkan kealahannya. Ketika dia mengambil kekuasaan dalam kealahannya. Itu juga dia lakukan secara volunteer. Ini luar biasa. Makanya ketika Petrus memotong telinga seorang prajurit, Yesus bilang, tidak perlu Petrus. Kau kira aku tidak sanggup meminta pertolongan dari bala tentara malaikat? Lalu kenapa dia tidak memintanya? Itulah sifat dari volunteer. Dia bisa saja menolak untuk tidak menderita. Karena tetap di dalam dirinya kekuasaan Allah itu mutlak ada pada dirinya. Tetapi inilah Bapak Ibu, Allah kita. Yang firman Tuhan singkapkan kepada kita hari ini. Yang kita rayakan. Yang kita kagumi dengan tidak henti-henti. Independen. Yang tidak terpengaruh oleh situasi. Kalau kita kan mudah terpengaruh. Tapi Tuhan kita tidak. Dan yang terakhir yang kita bisa temukan dari bagian firman Tuhan ini adalah bagian yang menjadi tema gereja Kemah Injil. Namanya disebutkan orang. Nah, ini. Mengapa ada namanya disebutkan orang? Frasa itu menunjukkan bahwa ada pengalaman dengan Allah yang benar. Demikian pun saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai anak Tuhan. Memiliki pengetahuan yang baik, benar tentang Tuhan saja tidak cukup. Karena setan juga punya pengetahuan benar tentang Allah. Mereka gemetar. Sebagaimana Yakobus mengatakan kepada kita. Banyak juga kita temukan itu di YouTube hari ini. Seakan-akan mereka mengenal, menguasai doktrin, teologi, Alkitabiah, Kristen. Tidak cukup kita hanya mengenal, sekalipun itu baik. Tetapi lebih daripada itu, kita harus berpengalaman dengan Allah yang benar. Dengan berpengalaman, perjumpaan, mengenal bagaimana Allah yang begitu ajaib ini. Itu yang membuat kita bisa mengatakan, dia ini adalah penasihat ajaib. Itu adalah respon dari pengalaman dengan Tuhan. Respon dari kekaguman akan betapa ajaibnya Allah kita. Ini yang Tuhan minta dari kita. Bapak Ibu. Bagaimana dengan
perjalanan hidup rohani kita sampai hari ini. Kita kenal Yesus itu Tuhan. Tetapi adakah kita begitu kuat memohon pertolongan dari penasihat ajaib? Alkitab mengatakan penasihat ajaib. Sesungguhnya itu ada dua makna. Yang pertama, penasihat ajaib menunjukkan pribadi Kristus itu memang ajaib. Yang kedua, oleh karena nasihatnya itu adalah nasihat yang melampaui kebanyakan nasihat yang dapat diberikan oleh dunia. Sebagai pribadi yang ajaib, dia pencipta dunia. Penasihat ajaib juga menunjukkan bahwa dia yang adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Yang tentu tahu segala sesuatu tentang ciptaannya. Dan dia juga menjadi manusia yang merasakan bagaimana pergumulan manusia. Dan dia tahu solusi. Penasihat ajaib. Bagaimana kita bisa melihat Yesus ini penasihat ajaib dalam hidup kita kalau ketika menghadapi persoalan, kita tidak pernah merasa betul-betul bergantung kepada Tuhan. Formasi rohani kita sangat tidak teguh kepada Tuhan. Ada masalah kita tidak mencari Dia. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kepercayaan kepada Tuhan. Kita tidak akan menemukan. Ketika ayah maupun ibu saya meninggal, Bapak Ibu, saya sungguh merasakan bagaimana firman Tuhan atau ayat firman Tuhan itu bagai air yang meredam bara api. Kesedihan itu terasa begitu luar biasa. Tapi ada lagi di dalam hati, tenang. Di dalam Yesus kita akan berjumpa. Itu menenangkan. Karena nasihat dari Allah kita yang ajaib itu adalah Dia melampaui dari apa yang dapat kita lihat. Dan itu pasti. Dia tahu apa yang ada di balik kematian. Kalau kita tidak, kita hanya menduga. Kita hanya memperkirakan. Tetapi penasihat ajaib Dia tahu apa yang ada di balik kematian. Apa yang terjadi di sana. Lalu apa yang akan Dia siapkan di masa yang akan datang. Ini penasihat. Bagaimana dengan kita hari dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, firman juga mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang perkasa. Yesus yang lahir menjadi manusia. Sebagai manusia, Dia tetap dikatakan Allah yang perkasa. Sisi lain dari Allah perkasa ini, Bapak Ibu, itu independensi, kemutlakan kedaulatan Allah. Hanya satu pribadi yang firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi, dikuasai oleh Tuhan Yesus. Hanya Dia juga satu-satunya pribadi yang bisa melintasi seluruh langit. Itu firman Tuhan katakan. Itu menunjukkan apa? Betapa Dia berkuasa. Betapa perkasanya Tuhan. Bahkan karena perkasanya Dia mati. Kematian tidak bisa menahannya. Hanya 3 hari Dia bangkit. Itu keperkasaan. Dan ini semua adalah melampaui apa yang dapat kita bayangkan tentang Tuhan kita. Kadang juga di dalam hidup ini sebagai hamba Tuhan, karena kita manusia diperhadapkan dengan banyak kesulitan. Memikirkan bagaimana masa depan anak-anak. Memikirkan bagaimana keluarga, bagaimana pelayanan. Itu bisa mengganggu pikiran. Tapi Bapak Ibu, mengenal Allah kita, bersekutu dengan Dia, membuat ada ketenangan hati. Lalu yang ketiga, firman Tuhan katakan apa tentang Allah kita? Dia adalah Bapa yang kekal. Apa yang dapat kita pahami dari istilah ini? Bapak Ibu, ketika beberapa waktu lalu saya demam, sakit kepala, lalu anak saya yang terakhir datang. Pak bilang, Bapak jangan mati dulu. Karena
Gracia masih kecil, kemudian aku masih mau bapak peluk. Aku juga belum punya adik, maksudnya punya anak. Belum menikah, belum punya anak. Bapak jangan mati. Saya lihat dia ada keluar air mata. Bapak Ibu, anak saya sangat membutuhkan saya. Ada bersama. Saya yang selalu, dia kalau tidur dengan saya. Dia tahu bagaimana besar cinta kasih. Saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu, bahwa Bapak yang kekal yang dimaksudkan di sini adalah Bapak kita itu tidak pernah berhenti menunjukkan kasih dan kesetiaannya bagi hidup. Dia layak untuk tetap menjadi Bapa yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Karena memang dia tidak mengecewakan. Hanya persoalan dalam hidup banyak orang percaya. Ada enggak kita mengalami keintiman dengan Bapa? Sungguh-sungguh merasakan bagaimana pertolongan. Sungguh nyata di dalam pengalaman hidup ini. Apa ini? Dan yang terakhir firman katakan, dia sebagai Raja Damai. Raja Damai. Bahwa dari dialah sumber Irene itu. Damai yang sejati itu dari Yesus. Tapi dunia hari ini sedang mengajak kita untuk melihat sumbernya itu bukan dari Yesus. Dunia mengajak kita untuk lihatnya pada kedudukan. Ada gaji yang besar. Pada kendaraan. Pada postur tubuh. Pada merek pakaian yang kita kenakan. Ini yang dunia sedang tawarkan kepada kita. Dan tidak sedikit kita yang terjebak. Kita merasa bahwa dengan punya cap tertentu pada baju kita, itu akan mendatangkan sejahtera. Dengan mengendarai mobil tertentu, membuat kita sejahtera. Tidak. Punya rumah yang besar dengan fasilitasnya yang banyak, kita akan bahagia. Tidak. Karena itu semua fana, semuanya akan berlalu. Yesus mengatakan, atau Allah kita, Yesus Kristus yang telah datang menjadi manusia. Itulah sesungguhnya sumber damai sejahtera. Sumber damai. Saya bisa mengatakannya karena saya mengalami. Tuhan ingin setiap kita seperti ini, Bapak. Mari dalam perjalanan hidup kita ini, kita membangun sikap rohani yang tepat kepada Allah yang benar. Ada rasa ketakjub, pengagungan, kebutuhan yang tiada henti akan Dia. Kalau itu yang ada di dalam pengalaman rohani kita hari ini, akan ada banyak statement-statement kita yang memberi pengagungan kepada Tuhan. Engkau memang Allah yang ajaib. Engkau memang Allah yang menyediakan berkat. Engkau memang Allah yang mengatasi masalah hidup. Pengalaman-pengalaman baru tentang Tuhan kita akan kita alami. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu? Tuhan ingin kita berpengalaman dengan Dia. Karena memang iman Kristen adalah iman untuk berpengalaman dengan Allah yang hidup. Allah yang telah datang ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, kita berdoa.